Ya, selamat pagi. Kita pada pertemuan kita kelima ini dalam kelas pengantar manajemen, seperti di buku juga akan kita pelajarin yang namanya fungsi directing. Nah, kira-kira definisi directing adalah sebuah pengarahan. Pengarahan ini untuk membuat orang lain ya mengikuti keinginannya menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya dengan tujuan yang ditetapkan dan kepentingan jangka panjang perusahaan. Ya, termaksud di dalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi, mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Nah, sekali lagi fungsi manajemen ini directing. Kalau kita bicara dengan gaya kepemimpinan, maka gaya kepemimpinan yang dilakukan adalah transactional. Ya, ada kata dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Transactional gaya kepemimpinan ini artinya perusahaan sudah memberi Anda gaji, memberi Anda tunjangan, dengan harapan Anda dapat memberikan kontribusi pada perusahaan atau organisasinya. Nah, apabila ada hubungan transaksi, apabila Anda sebagai staf atau karyawan tidak dapat memberikan kontribusi, maka hubungan transaksi yang tadinya gaji, tunjangan akan dihentikan. Artinya akan ada melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi ini fungsi dari gaya kepemimpinan directing, dari gaya kepemimpinan transactional. Kalau di manajemen ASN itu lebih ke transformational. Ya, jika karyawan tidak memberikan kontribusi yang cakap baik kepada organisasi, maka akan dilakukan pemutasian, tidak dilakukan pemecatan. Begitu. Ini perbedaannya. Jadi definisinya directing sudah jelas, seperti yang tadi dikemukakan. Maka ada fungsi tugas seorang pimpinan. Ya, ketika tadi mengarahkan, memberikan perintah, ya, maka pimpinan itu dalam rencana yang sudah disusun, baik itu direktur, manajer, maka langkah selanjutnya dalam struktur organisasi tersebut yang kemarin kita belajar adalah posisi yang sudah diisi atau staffing atau jabatan-jabatan dalam struktur organisasi tersebut. Maka pimpinan wajib menggerakkan bawahannya untuk bekerja, berkontribusi, memutar roda mesin perusahaan, mengkoordinir agar ini menjadi sebuah kebulatan tekad dalam mencapai tujuan perusahaan yang bagaimana cara merealisasikannya. Ya, inilah adalah fungsi keempat dari dan tugas dari kepemimpinan, dari directing ini. Ya, ilustrasinya ketika pemimpinnya yang digambarkan merah ini bergerak ke kiri, maka yang di belakangnya stafnya yang berwarna biru maka juga akan bergerak ke kiri. Begitupun kalau pimpinannya bergerak ke kanan, harusnya di belakang akan mengikuti arahan dari pimpinan. Nah, tujuannya tugas-tugas itu dapat terselesaikan dengan baik. Ya, para ahli banyak berpendapat kalau suatu pengarahan itu baik disampaikan, maka fungsi yang terpenting dalam manajemen ini akan tercapai. Ya, karena fungsi terpentingnya pengarahan ini benar-benar dilakukan harusnya dengan baik oleh seorang pemimpin. Seorang manajer hendaknya sering memberi masukan kepada anggotanya karena hal tersebut akan menunjang prestasi kerja anggotanya. Ya. Jadi kita di organisasi, dengan kata lain, pimpinan ini jangan hanya melakukan punishment. Telat 15 menit dilakukan pemotongan hubungan kerja. Tetapi kalau nggak telat, tidak ada rewardnya. Jadi maksudnya harus dilakukan secara fair and square, adil.
harus ada pengarahan yang namanya reward diberikan, tetapi juga bisa mungkin dilakukan punishment. Jadi tidak hanya berbicara punishment, tetapi reward harus juga diberikan kepada anggotanya. Karena itu akan menunjang namanya prestasi kerja anggota. Ya, begitu. Nah, jadi kemudian definisi perintah adalah sebuah instruksi resmi dari seorang atasan ke bawahannya untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu guna realisasi tujuannya kepada anggotanya. Maka batasan perintah itu ada 4 unsurnya. Yang pertama, instruksi resmi yang berupa surat atau penugasan, ya harus ada seperti itu. Terus ada perintah langsung dari atasan ke bawahan, ya. Kalau dari sesama rekan kerja apakah bisa? Misalnya ada perintah tuh dari bos, tapi yang menyampaikan teman, bisa saja, tapi ini menjadi tidak pantas, ya. Kemudian ada mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu hal, ya dimana perintah dari atasan tersebut harusnya tereksplisit jelas mau mengerjakan apa atau tidak mengerjakan apa, seperti itu ya, sehingga realisasi dari tujuan perusahaan yang dalam bentuk visi di materi awal tercapai, seperti itu. Nah, dari aspek komunikasi, nah ini juga sangat penting ya. Perintah itu harus datang dari atasan ke bawahan, tidak boleh sebaliknya. Ya, bawahan tidak boleh memerintah atasannya, karena jelas hubungannya tadi transaksional. Begitu ya. Bawahan ini yang diperintah. Harusnya atasan yang boleh berwenang untuk memberikan perintah. Tetapi bahasa komunikasinya seperti apa? Ya. Seperti apa komunikasi yang baik sehingga anak buahnya mau melakukan itu dengan baik, termotivasi. Apakah mungkin dengan bahasa yang lebih menunjukkan kekuatan sanksi, atau dengan sebuah motivasi? Misalnya motivasi seperti apa? Misalnya karyawan kalau tidak mengerjakan, maka perusahaan tidak akan mendapatkan profit. Ketika perusahaan tidak mendapatkan profit, maka organisasi ini akan ditutup atau perusahaan ini akan ditutup. Maka karyawan akan termotivasi untuk bagaimana caranya agar mendapatkan profit, berkontribusi. Ya, kalau mendapatkan profit banyak gitu ya, akan diberikan komisi lebih dari gaji yang ada. Nah, ini akan termotivasi. Begitu komunikasi secara persuasif. Nah, jenis-jenis perintah ya, hampir tidak ada penulis yang menolak adanya perintah lisan ya, perintah yang dikomunikasikan secara langsung. Meskipun demikian, mereka tidak sependapat tentang bila suatu perintah diberikan secara lisan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak dikerjakan oleh bawahannya, maka tidak ada bukti bahwa pimpinan ini sudah memberikan instruksi kepada bawahannya. Jadi pada umumnya setelah dikomunikasikan secara lisan kepada bawahannya, seorang pimpinan wajib memberikan notifikasi pengingat, gentle reminder kepada bawahannya, baik berupa email, baik berupa pesan WhatsApp dan sebagainya, supaya ini tercatat bahwa perintah yang sudah diberikan dan dikomunikasikan tadi dapat tersampaikan dengan baik, dan apabila karyawan tersebut atau bawahan tersebut tidak melakukannya, maka ada konsekuensi yang harus diterima atau ditanggung oleh bawahan atau karyawan tersebut. Jadi perintah itu dikatakan sekali lagi, setelah kita berikan lisan, seorang manajer itu atau pimpinan harus juga melakukannya dengan tulisan ya. Jadi bentuk tulisannya seperti apa? Jadi tugasnya harus sederhana, misalnya pun dalam keadaan darurat, terus ya kemudian bisa dilihat dari sini
Dalam kedua di atas, perintah lisan juga dapat digunakan dalam keadaan sebagaimana berikut, ya. Kalau tadi dibilang lisan itu bisa dalam keadaan darurat, terus tugasnya yang sangat sederhana, diberikan instruksi secara lisan. Nah, kemudian dalam hal yang lain, bawahan yang diperintah sudah pernah mengerjakan perintah itu. Kemudian perintah itu harus dapat selesai dalam waktu singkat. Bila dalam mengerjakan tugas itu ada kekeliruan, maka akan membawa akibat yang besar. Kemudian juga harus dijelaskan dalam perintah tulis. Bila bawahan yang diperintah adalah buta huruf, maka cukup diberikan perintah lisan. Ya, meskipun pemakaian perintah lisan itu adalah terbatas, tetapi harus dinyatakan bahwa perintah lisan mengandung beberapa sifat kebaikan. Pertama, lisan itu perintahnya tidak membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Ya, artinya cukup dikomunikasikan, tetapi harus sekali lagi benar-benar dipastikan seseorang staf atau bawahan ini benar-benar mengerti, paham, dan akan mengerjakannya. Jadi mempunyai kemungkinan untuk hal-hal yang kurang jelas itu pun karena sudah disampaikan secara langsung lisan, maka itu dapat ditanyakan, oh bos, kalau misalnya kayak begini bagaimana? Jadi memang tersampaikan secara baik, yang kemudian dapat dipergunakan kepada banyak orang. Namun demikian, kekurangan yang utama ya tidak begitu dipersiapkan atau direncanakan, ya. Tidak, jadi hasil pemikiran saja, tidak ada plan B-nya, ya. Maka itu dibilang perintah lisan itu terkadang disebut terlalu fleksibel, ya. Kemudian sebagai alasannya, perintah tertulis mengandung kebaikan sebagai berikut, ya. Jadi kalau perintah tertulis sudah disampaikan secara lisan, ditulis lagi dalam bentuk email, saya sampaikan, maka diperiksa guna memelihara kebenarannya. Ternyata tadi dikomunikasikan mengerjakan A, tetapi yang di perintah tertulis mengerjakan B. Nah, ini dapat dikomunikasikan. Yang dipakai yang mana? Yang tentu yang tertulis, karena itu bersifat secara resmi, gitu. Nah, ini harus benar-benar berhati-hati. Perintah tertulis menyebabkan orang menerima perintah mengetahui benar tanggung jawabnya. Karena seperti itu ya. Merupakan cara terbaik menjamin persamaan dan keserupaan pelaksanaan di seluruh unsur organisasi. Artinya, kalau dikatakan dia perintah A, tetapi di secara lisan, tetapi di secara tulis dikatakan untuk melakukan perintah B, maka ini akan kita sebagai bawahan harus mengerjakan perintah yang B, karena sudah ada kesamaan, ada notifikasi yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, meskipun demikian terdapat juga keburukan dari perintah tertulis. Yang pertama, makan waktu, karena harusnya kita bisa mengerjakan lain, kita harus mengerjakan chat, memikirkan secara terstruktur, kemudian juga bisa menelan biaya. Kenapa? Ya kalau mungkin disampaikan secara email kuota, secara WhatsApp juga pulsa dan sebagainya. Dan tidak mengandung infleksibilitas. Tidak fleksibel, ya, bersifat kaku. Bersifat ya harus dilakukan seperti itu. Prinsip-prinsip perintah yang pertama harus jelas, diberi satu persatu, harus positif, ya maknanya harus memberikan semangat gitu ya tentunya, kemudian diberikan kepada orang yang tepat dan harus erat dengan motivasi dan satu aspek berkomunikasi. Jelas ini yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Maka dalam komunikasi, tugas manajemen yaitu menyampaikan visinya dalam bentuk perencanaannya dalam bentuk visi, perorganisasiannya, organizing yang kita sudah pelajari. Oh, kita butuhnya misalnya seorang ahli yang dalam mengatur perpajakan. Arahannya seperti apa? Pelaporan pajak yang misalnya dilakukan paling lama tanggal 25 Maret misalnya. Pengendaliannya atau controllingnya seperti apa? Nah, tugas-tugas manajemen ini sesuai dengan fungsinya, maka bagaimana cara mengkomunikasikannya? Bisa dilakukan dengan pertemuan, bisa dilakukan dengan informasi,
ya informasinya bisa dilihat di buku panduan perusahaan, atau informasinya bisa didapatkan dari teman, manajer, apapun bisa didapatkan dari wawancara, dari laporan, dari memorandum, ya tulisan berupa memo, kemudian juga bisa juga dari panggilan telepon, ya apalagi sekarang dengan pandemi bisa informasi didapatkan melalui Zoom meeting, ya. Kemudian ada pembicaraan tatap muka. Inilah hubungan antara manajemen dan bagaimana berkomunikasinya. Nah, dengan demikian materi directing sudah selesai. Saudara diminta untuk melakukan yang namanya menjawab pertanyaan sebagaimana berikut, ya. Semua ini dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jangan lupa untuk lakukan presensi, dan batas waktu pengumpulan sampai pada hari Sabtu jam 23.59. Selamat mengerjakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan dikomunikasikan di WA Group. Terima kasih. Ya, sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.